Pengertian pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah suatu rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup berbagai langkah-langkah, mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Pendekatan penelitian menurut para ahli. Yang pertama ada dari Scott W. van der Stoep dan Deirdre de Johnston. Kedua tokoh tersebut berpendapat bahwa kendati bervariasi, pendekatan penelitian bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Penekanan pada penelitian kuantitatif adalah pada penilaian numerik atas fenomena yang dipelajari. Sedangkan penekanan pada pendekatan kualitatif adalah pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti. Yang kedua ada berdasarkan proyek guru. Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur yang terdiri dari langkah-langkah asumsi luas untuk metode rinci pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Oleh karena itu, berdasarkan pada sifat masalah penelitian yang ditangani, pendekatan penelitian pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendekatan pengumpulan data dan pendekatan analisis data atau penalaran. Kriteria untuk memilih suatu pendekatan penelitian meliputi: yang pertama, sifat masalah penelitian atau masalah yang akan ditangani dan pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang kedua ada tujuan penelitian. Yang ketiga ada pengalaman pribadi, keterampilan, sikap, minat, dan lain-lain dari peneliti. Yang keempat ada sumber daya yang tersedia. Yang kelima ada sensitivitas masalah yang dihadapi. Yang keenam ada disiplin studi. Yang ketujuh ada penonton atau konsumen penelitian. Jenis-jenis pendekatan penelitian ditinjau dari kecenderungan masing-masing pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan kualitatif. Asumsi filosofis yang digunakan adalah paradigma konstruktivis dan transformatif. Strategi penelitian yang digunakan adalah strategi fenomenologi, grounded theory, etnografi, studi kasus, dan naratif. Metode yang diterapkan meliputi pertanyaan-pertanyaan terbuka, pendekatan yang sedang muncul, data tekstual, atau data gambar. Yang kedua ada pendekatan kuantitatif. Asumsi filosofis yang digunakan adalah paradigma post-positivis. Strategi penelitian yang digunakan adalah strategi penelitian survei dan eksperimen. Metode yang digunakan meliputi pertanyaan-pertanyaan tertutup, pendekatan yang ditentukan sebelumnya, dan data numerik. Contoh pendekatan penelitian. Pendekatan metode kualitatif. Studi riset etnografi. Salah satu cara untuk mengungkap kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi adalah dengan mengikuti mereka pulang dan mengamati mereka ketika mereka berinteraksi dengan produk. Anda tidak bersenjata dengan hipotesis apapun untuk menguji. Alih-alih Anda hanya mencari tahu bagaimana suatu produk itu digunakan. Studi fenomenologi. Adanya ledakan dalam 5 tahun terakhir dalam kursus dan pelatihan online. Tetapi bagaimana siswa terlibat dengan kasus ini atau dengan kursus ini? Sementara Anda dapat memeriksa waktu yang dapat dihabiskan dan konten yang diakses menggunakan data log dan bahkan menilai prestasi siswa secara berhadap-hadapan dalam kursus. Studi fenomenologi akan bertujuan untuk memahami pengalaman siswa dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pemahaman materi siswa itu sendiri. Pendekatan metode kuantitatif. Membuat suatu event. Dengan menggunakan template survei event, organisasi dapat mengumpulkan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti tentang tingkat kepuasan pelanggan selama berbagai fase acara, seperti penjualan, acara pra dan pasca, kemungkinan merekomendasikan organisasi kepada teman dan kolega mereka, preferensi hotel untuk acara mendatang, dan pertanyaan serupa lainnya. Pendekatan metode kualitatif. Misalnya, dengan menggunakan desain sekuensial eksploratory, peneliti mengeksplorasi kepercayaan dan pengetahuan orang tentang informasi nutrisi yang memulainya dengan wawancara di toko,
Lalu kemudian menggunakan analisis informasi untuk mengembangkan instrumen survei yang kemudian diberikan kepada sampel dari suatu populasi. Jenis-jenis pendekatan penelitian ditinjau dari sudut pandangnya yaitu: yang pertama, menurut luas sempitnya pengamatan. Jenis-jenis pendekatan ini menggunakan objek yang diteliti dalam mengambil pendekatan suatu penelitian, yang termasuk ke dalam jenis pendekatan ini adalah pendekatan populasi, di mana dalam pendekatan populasi, peneliti menggunakan populasi atau seluruh komponen dari subjek penelitian sebagai sumber data dalam penelitian tersebut. Jadi, yang menjadi target pendekatan penelitian ini adalah populasi. Kemudian ada pendekatan sampel. Seringkali terjadi bahwa peneliti tidak dapat melakukan studi terhadap semua anggota yang menjadi objek dari penelitiannya, sehingga mereka hanya mampu mengambil sebagian dari populasi atau sampel dalam penelitian ini yang biasa digunakan dalam pendekatan sampel. Pendekatan ini biasanya diterapkan terhadap penelitian yang populasinya cukup besar, sehingga untuk mengumpulkan datanya membutuhkan tenaga, pemikiran, dan dana yang besar, sehingga menyulitkan peneliti dalam mengumpulkan datanya. Kemudian ada pendekatan kasus. Penelitian kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang suatu keadaan yang ada sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, misalnya individu, kelompok lembaga, atau masyarakat. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang atau seorang individu yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu, misalnya mempelajari secara khusus anak nakal, anak yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, atau anak yang selalu gagal saat belajar. Peneliti memilih salah satu kasus dan mempelajarinya secara mendalam. Dan dalam jangka waktu tertentu, artinya peneliti akan mengungkap semua variabel yang ada atau yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut. Tekanan utama dalam studi kasus adalah mengapa individu melakukan hal tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan. Menurut timbulnya variabel dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan non-eksperimen dan pendekatan eksperimen. Pendekatan non-eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang atau yang sedang terjadi. Misalnya, penelitian mengenai kemunduran prestasi belajar siswa dan kemunduran rasa tanggung jawab. Yang kedua ada pendekatan eksperimen. Pendekatan eksperimen adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel-variabel yang akan datang. Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu dikontrol dan dimanipulasi secara tertentu. Jadi, pendekatan eksperimen dapat diartikan sebagai pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian eksperimen. Yang kedua ada menurut sifat penelitian, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada penelitian kasus atau case studies. Pendekatan kasus atau case studies lain dapat dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka yang telah ada. Pengumpulan data suatu penelitian dapat pula dilakukan dengan mengadakan kuliah kerja atau field work. Salah satu bentuk dari kuliah kerja itu adalah case study, yang dalam sejarah pertumbuhannya mula-mula dipergunakan untuk menggambarkan dan menunjang suatu pendapat atau dalil. Pendekatan ini digunakan untuk memecahkan suatu problema melalui pengumpulan data dalam bentuk beberapa case yang konkret dan terperinci. Yang kedua ada penelitian kausal komparatif. Pendekatan kausal komparatif adalah penelitian yang dilakukan secara menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-sebab akibat dan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Yang ketiga ada penelitian koreksi.
Penelitian koreksional adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi yang pada suatu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Jadi dalam menggunakan pendekatan ini, peneliti dituntut mempelajari dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variabel dalam suatu variabel berhubungan dengan variabel lain. Misalnya, studi mempelajari hubungan antara skor pada tes masuk perguruan tinggi dengan indeks prestasi. Yang keempat adalah penelitian historis atau pendekatan histori. Pendekatan histori yaitu usaha untuk mempelajari dan mengenali fakta-fakta dan menyusun kesimpulan mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau. Di sini peneliti dituntut menemukan fakta, menilai dan menafsirkan fakta yang diperoleh secara sistematis dan objektif untuk memahami masa lampau. Temuan-temuan masa lampau tersebut dapat dijadikan bahan untuk masa yang sekarang dan meramalkan peristiwa yang akan datang. Dan yang ketiga ada menurut model pengembangan atau pertumbuhan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada one shot model. Pendekatan one shot model adalah model pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data pada suatu saat. Misalnya, penelitian yang dilakukan untuk meneliti perkembangan motorik pada anak usia 1 tahun. Penelitian dilakukan pada satu waktu terhadap satu kelompok. Yang kedua ada longitudinal model. Pendekatan longitudinal model adalah mempelajari berbagai tingkat pertumbuhan dengan cara mengikuti perkembangan individu-individu yang sama. Misalnya, meneliti perkembangan motorik sekelompok anak umur 7 bulan, 8, 9, 10, sampai 12 bulan. Dengan demikian, penelitian dilakukan pada beberapa waktu terhadap satu kelompok. Yang ketiga ada cross-sectional model atau pendekatan silang. Pendekatan cross-sectional model atau pendekatan silang adalah gabungan antara one-shot model dan longitudinal model untuk memperoleh data yang lebih lengkap yang dilakukan dengan cepat, sekaligus dapat menggambarkan perkembangan individu selama dalam masa pertumbuhan karena mengalami subjek dari berbagai tingkat umur. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Contoh penelitian populasi atau sensus ada 3, yaitu yang pertama penelitian sensus penduduk, yang kedua sensus perekonomian nasional, dan yang ketiga sensus pertanian atau sebagainya. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai pusat kajian atau pengamatan bila populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua populasi. Maka karena itu keterbatasan waktu, tenaga, kemampuan, dan dana, maka peneliti dapat menggunakan sampel. Contoh penelitian sampel adalah analisis persepsi konsumen terhadap kualitas produk sampo merek DAP di daerah Tabanan, Bali. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang metode penentuan sampel, di mana dalam metode penentuan sampel terdapat 4 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel dalam suatu penelitian. Yang pertama adalah derajat keseragaman atau degree of homogeneity, yang dimana derajat keseragaman berhubungan dengan tingkat homogenitas, sifat, dan karakteristik dari populasi. Yang kedua, tingkat presisi yang diinginkan dari penelitian, yaitu tingkat ketelitian atau persentase kelonggaran ketidaktelitian. Yang ketiga, rencana analisis. Biasanya, dalam rencana analisis,
besarnya sampel sudah mencukupi sesuai dengan presisi yang dikehendaki. Yang terakhir adalah tenaga, biaya, dan waktu. Di dalam tenaga, biaya, dan waktu, biasanya penentuan jumlah sampel juga harus mempertimbangkan keberadaan biaya, waktu, dan tenaga penelitian. Bisa dilihat pada gambar. Berikut adalah gambar dari rumus Lopin, yaitu rumus yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel, dan biasanya rumus Lopin digunakan untuk menentukan berapa jumlah sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasinya diketahui. Bisa dilihat pada rumus bahwa N kecil adalah ukuran sampel, N besar adalah ukuran populasi, E adalah tingkat prestasi atau tingkat kelonggaran ketidaktelitian, karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir. Misalnya, 10%, 5%, dan sebagainya. Pemakaian rumus Lopin mengandung asumsi bahwa populasi berdistribusi normal, dan rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar E kuadrat. Bisa dilihat pada gambar yang kedua. Berikut adalah gambar dari rumus tabel Yisak dan Michael. Biasanya dalam rumus tabel Yisak dan Michael digunakan untuk menentukan ukuran sampel dan populasi tertentu dengan menggunakan tabel yang dikembangkan oleh Yisak dan Michael. Bisa dilihat, berikut adalah rumus dari Yisak dan Michael, yaitu H kuadrat sama dengan DK adalah 1, dan biasanya taraf kesalahannya bisa sampai 1%, 5%, bahkan 10%. P sama dengan Q sama dengan 0,5, D sama dengan 0,05, dan S adalah jumlah sampel. Berikut adalah gambar yang terakhir, yaitu gambar dari rumus interval taksiran. Biasanya, rumus interval taksiran digunakan jika ukuran populasi tidak diketahui atau sangat besar. Maka, penentuan ukuran sampel dapat dilakukan dengan rumus untuk menaksir nilai parameter rata-rata U. Nah, bisa dilihat pada gambar, jika terjadi error pada saat mencari, kita bisa menggunakan dengan perhitungan matematika, dan jumlah sampel N dapat ditentukan menjadi N sama dengan kurung buka, kurung set kuadrat per 2 kuadrat kurung tutup per E kurung tutup kuadrat. Karena standar deviasi populasi tidak diketahui, maka jalan keluarnya adalah standar deviasi dapat didekati dengan range R, yaitu selisih antara data terbesar dengan data terkecil, sehingga A dapat dicari dengan rumus A sama dengan range per 4. Studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang dilakukan secara mendalam pada objek dan lokasi tertentu, di mana kesimpulan yang didapatkan dari penelitian studi kasus ini hanya berlaku di lokasi penelitian itu saja, atau yang dimaksud tidak dapat digunakan untuk membuat generalisasi atau kasus yang sama pada tempat yang lain.